Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sopandi Ahmad melalui channel Opan Ahmad. Pada tayangan ini saya akan membahas mengenai materi pada pokok bahasan statistika, yaitu mengenai jangkauan dan kuartil ya. Dan ini merupakan materi lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Dan apabila sudah memahami materi sebelumnya, salah satunya mengenai median ya, ini kuartil ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan median, hanya kalau median itu hanya satu ya, dia membagi data menjadi dua bagian sama besar, sementara kuartil ini merupakan datum ya, merupakan datum di mana kuartil ini membagi data ya, sama seperti median juga membagi data, tapi kalau median membaginya menjadi dua bagian sama besar, sementara kalau kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama besar ya. Nah, jika data dibagi menjadi 4 bagian, nah ini yang perlu dipahami, berarti yang membaginya sendiri itu pastilah ada 3 gitu ya. Dan di sini makanya nanti kita temui bahwa kuartil itu ada kuartil 1, ada kuartil 2, dan ada kuartil 3, di mana kuartil 1 merupakan kuartil bawah, kuartil 3 merupakan kuartil atas, dan kuartil 2 ini sebenarnya adalah median. Nah, ini kita bisa perhatikan. Ini ilustrasi jika ruas garis ini merupakan sebuah data ya. Nah, kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian sama besar, dan itu perhatikan tuh data sekarang menjadi 4 bagian sama besar yang digambarkan di sini sebagai 4 ruas garis yang sama panjang. Awalnya dari sebuah ruas garis menjadi 4 ruas garis yang sama panjang, di mana dari keempat ruas garis yang sama panjang ini pembaginya sendiri itu ada kuartil 1, kemudian kuartil 2, dan kuartil 3, di mana sesuai urutan ya, kuartil 1 berada di paling kiri, disusul dengan kuartil 2, dan kuartil 3 merupakan kuartil yang berada paling kanan. Dan ini bisa diperoleh jika data sudah terurut ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, contoh nih, misalkan ada sebuah data di mana data ini terdiri dari 4, 5, kemudian ada 6, 3 kali 6-nya ya, dan ada 7, ada lagi lanjutannya 8, 9. Nah, ini data ini merupakan data tunggal, dan bila kita perhatikan di sini datanya sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Artinya dari sini kita bisa langsung memperoleh kuartilnya, dan untuk memperoleh kuartil ini yang perlu kita lakukan adalah bagi dulu data menjadi 2 bagian sama besar. Dan pembaginya ini, kalau kemarin kita katakan ini adalah median, di sini sebagai kuartil 2. Kemudian untuk memperoleh kuartil 1 dan kuartil 3-nya, bagian yang sebelah kiri itu kita bagi 2 lagi. Kita bagi 2 lagi ya, sama besar, dan yang membaginya itu merupakan kuartil 1 ya, itu memperoleh kuartil 1. Sementara untuk memperoleh kuartil 3 sama caranya dengan cara memperoleh kuartil 1, tapi di bagian yang sebelah kanan kita bagi lagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, pembaginya ini merupakan kuartil 3 atau disebut juga dengan kuartil atas ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa dari data ini kuartil 1-nya adalah 5, kuartil 2-nya adalah 6,
sementara kuartil 3-nya sama dengan 8. Dan kuartil 2 ini kita ketahui sebelumnya telah dibahas, karena membagi dua bagian sama besar berarti kuartil 2 ini juga merupakan median. Nah, ini cara memperoleh kuartil dengan secara langsung kita bagi datanya gitu ya menjadi 4 bagian sama besar. Tapi selain itu juga ada kalanya kita untuk memperoleh kuartil ini perlu menggunakan rumus untuk kasus-kasus tertentu. Tapi ingat ya, rumus ini bisa kita gunakan jika data sudah terurut, itu kata kuncinya. Dan namanya data ada dua kemungkinan, ukurannya bisa ganjil, bisa genap. Untuk masing-masingnya itu ada rumusnya gitu ya untuk memperoleh kuartilnya. Jika datanya ukurannya ganjil, maka kuartil ke I itu letaknya ada pada data ke I dikali N tambah 1 dibagi dengan 4, dimana I-nya ini menunjukkan kuartil. Kalau misalkan kuartil 1 kuartil 1 berarti Q 1, ganti I-nya dengan 1 gitu ya, 1 dikali N tambah 1 dibagi 4. Kuartil 2 I-nya ganti dengan 2, begitupun dengan kuartil 3 I-nya ganti dengan 3. Dan di bawahnya ini ada rumus untuk menentukan kuartil ke I jika datanya genap. Jadi kita bedakan ya bagaimana memperoleh kuartil jika datanya ganjil dan bagaimana memperoleh kuartil jika datanya genap. Jika datanya genap, maka rumusnya letak kuartil ke I-nya itu ada pada data ke 1/4 dikali IN tambah 2 ya, dimana N-nya ukuran data dan I-nya adalah letak kuartil. Oke, itu bagaimana menentukan kuartil dengan cara langsung membagi-bagi gitu ya dari data yang sudah terurut, atau dengan menggunakan rumus. Nah, berikutnya ini dalam statistika juga ada dikenal dengan jangkauan. Jangkauan dikenal juga istilah lainnya dengan range ya, dimana jangkauan ini diperoleh dari datum terbesar dikurangi dengan datum terkecil. Nah, itu yang dimaksud dengan jangkauan atau range ya. Jadi kalau kita menemukan ada istilah range atau jangkauan, itu maksudnya adalah datum terbesar dikurangi datum terkecil. Nah, selain jangkauan juga nih berdasarkan kuartil ada juga yang disebut dengan jangkauan kuartil. Dan jangkauan kuartil ini istilah lainnya jangkauan interkuartil ya lebih tepatnya. Nah, jangkauan interkuartil ini istilah lainnya adalah hamparan ya, biasa disingkat dengan H. Ini bedakan, nanti ada istilah lainnya untuk jangkauan interkuartil. Itu rumusnya itu langsung aja kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Itu kalau yang dimaksud adalah jangkauan interkuartil. Sementara ada istilah lain lagi, namanya itu adalah simpangan kuartil. Nah, hati-hati, ini berbeda dengan jangkauan interkuartil. Simpangan kuartil ini diperoleh, ini notasinya QD ya, diperoleh dari setengah 1/2 ya, selisih dari kuartil 3 dengan kuartil 1. Jadi itu kalau yang ditanyakannya, kalau yang dimaksud dengan simpangan kuartil yang dinotasikan dengan QD itu adalah 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Nah, ini notasi kuartil, walaupun dalam ejaan Indonesia menggunakan K kuartil, tapi dalam notasi tetap kita menggunakan Q ya, menggunakan Q. Oke, kita lihat ini contoh dari soal di mana datanya ini. Nah, di sini disebutkan ada data kecepatan motor melintasi Jalan Wiratno ya. Melintasi Jalan Wiratno selama 1 menit dan kecepatannya ini dalam kilometer per jam.
Jadi setiap motor yang lewat itu didata berapa kecepatannya, dan berdasarkan kecepatannya nanti disajikan sebuah data. Dan pada contoh ini datanya itu disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, ini perlu dipahami juga ya, selain di daftar penyajian data itu, selain di daftar ada juga kadang data itu dinyatakan dalam bentuk tabel frekuensi seperti ini. Dan datanya sendiri ini diperoleh motor dengan kecepatan 40 km per jam itu ada sebanyak 2. Kemudian dilanjutkan motor dengan kecepatan 50 km per jam sebanyak 6 kendaraan ya, dengan 60 meter per jam sebanyak 8 kendaraan. Kemudian untuk yang kecepatannya 70 km per jam sebanyak 8 kendaraan. Dan dilanjutkan lagi yang kecepatannya 80 km per jam ini sebanyak 5 kendaraan. Kemudian ada yang kecepatannya 90 km per jam sebanyak 3 kendaraan. Ini bisa kita pahami bahwa ketika disajikan dalam tabel seperti ini, artinya yang kecepatan 40 ada 2 motor itu kalau dituliskan ini menjadi 40 gitu ya. Kemudian yang 50 ada 6, 50 ada 6 buah seperti itu. Dan kalau kita perhatikan ini semuanya sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, penulisan dalam bentuk tabel ini akan membuat lebih efektif ketika ukuran datanya cukup besar ya. Dan di sini silahkan sambil menunggu ini soal dituliskan, boleh kalian hitung dulu berapa frekuensinya. Nah, dari data yang tersedia ditanyakan berapa jangkauannya, berapa kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, berapa hamparannya, dan yang terakhir ini bagian D, ditanyakan berapa simpangan kuartilnya. Ingat tadi ya, simpangan kuartil beda dengan jangkauan interkuartil. Oke, kita jawab satu persatu. Dan dari sini sebenarnya untuk jangkauan langsung bisa kita peroleh datum terbesar dikurangi terkecil, di mana yang terbesarnya sendiri adalah 90. Berarti jangkauannya adalah 90 dikurangi 40, karena 40 di sini merupakan yang terkecil ya. 90 dikurangi 40 sama dengan 50. Dan itulah jangkauan dari data yang disediakan. Jadi untuk jangkauan ini pokoknya perhatikan yang terbesar dikurangi dengan yang terkecil, itu merupakan jangkauan. Oke. Nah, untuk menentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 pada kasus ini, kalau kita selesaikan secara manual ya, seperti contoh yang awal tadi, itu akan kerepotan karena datanya ini panjang gitu, sehingga tidak efektif kita selesaikan dengan cara tersebut. Nah, untuk kasus yang seperti ini lebih baik diselesaikan menggunakan rumus. Nah, sebelum sampai kita gunakan rumusnya, pastikan dulu total frekuensinya ini berapa, ganjil atau genap. Karena tadi rumus kuartil untuk ganjil itu berbeda dengan rumus kuartil untuk genap ya. Nah, kita sama-sama jumlahkan nih, 2 tambah 6 tambah 8 tambah 8 tambah 5 tambah 3, itu hasilnya. Yo, sambil sama-sama kita hitung. Hasilnya adalah, nah ini sigma F artinya total dari frekuensi. Nah, hasilnya adalah total dari frekuensi adalah 32, dan 32 itu adalah genap ya. Artinya untuk menentukan kuartilnya kita gunakan rumus kuartil untuk data yang berukuran genap. Sehingga ini untuk mengetahui rumusnya boleh di scroll lagi ya ke belakang biar nanti bisa paham, atau kalau yang tadi sempat mencatat ya berarti ini masih ada di catatannya bagaimana rumusnya. Nah, di sini kita mulai dari kuartil pertama, kuartil 1. Berdasarkan rumus itu terletak pada data ke 1/4 1 kali 32 ya, itu IN, dimana I nya sendiri adalah 1,
dan N-nya 32 ditambah 2. 32 ditambah 2 sama dengan 4. Berarti untuk kuartil 1 ini terletak pada data ke 1/4 dikali 3/4 itu sama dengan 8,5 ya. Oke, nah kita lihat urutannya 8,5 itu ada di mana. Itu dari frekuensi bisa kita hitung gitu, 2, 6, 8 kan. Nah, karena dia 8,5 berarti dia berada di data ke-8 dan ke-9. Dan kalau kita perhatikan data ke-8-nya itu adalah 50. Sementara data ke-9-nya adalah 60. Jadi kuartil pertama ini, kuartil 1 atau kuartil bawah ini kita peroleh 50 ditambah 60 dibagi 2 yaitu 55. Oke, itu untuk kuartil 1. Kita lanjutkan. Berikutnya untuk memperoleh kuartil kedua. Nah, lagi ya, untuk memperoleh kuartil kedua lagi kita gunakan rumus, hanya I-nya kita ganti dengan 2. Berarti sekarang kita tuliskan data ke masih 1/4, N-nya masih 32, cuman 32-nya kita kali dengan 2 sehingga diperoleh data ke 1/4 dikali 32 kali 32 itu 64 ya. Data ke 64 ditambah 2. Oke, berarti dia terletak pada data ke 1/4 dikali 66 ya. Berarti data ke 66 dibagi 4 itu adalah 16,5. Berarti datanya terletak di antara data ke-16 dan data ke-17. Caranya kita hitung melalui frekuensi ya, itu 2, 6, 8. Nah, berarti 2 tambah 6, 8. 8 tambah 16. Nah, berarti data ke-16-nya terletak pada kecepatan 60 dan yang ke-17-nya terletak pada 70. Jadi untuk kuartil kedua ini diperoleh 60 ditambah 70 dibagi 2 yaitu 65. Oke. Sambil dituliskan di sini berapa kuartil ketiga, boleh sambil dicoba, nanti kita cocokkan apakah kuartil 3 yang diperoleh itu sama dengan yang dituliskan di sini, sama-sama sambil belajar sebagai latihan ya. Nih, kuartil ketiga berarti data ke 1/4 3 kali 32 ditambah 2, di mana 3 kali 32-nya sendiri adalah 96 ya, dan 96 ditambah 2 itu 96 tambah 2 ya, itu adalah 98. Jadi kita tuliskan di sini lanjutannya data ke 1/4 dikali 98 dan diperolehlah data ke 24,5. Nah, ini berarti berada di antara data ke 24 dan ke 25. Nah, seperti tadi hitung dari frekuensi ya, di mana letak data ke 24, di mana letak ke 25, dan akan diperoleh kuartil ketiganya 75. Nah, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 sudah kita peroleh. Artinya untuk menentukan hamparan dan simpangan kuartil ini mudah saja, karena rumus ini berdasarkan dari kuartil 1, 2, dan 3. Kuartil 1 dan 3 ya. Nah, berarti di sini untuk hamparan itu diperoleh dari kuartil 3 dikurangi 1 dikurangi kuartil 1, berarti langsung saja bisa kita peroleh, di mana kuartil 3-nya adalah 75 dan kuartil 1-nya adalah 55, di mana 75 dikurangi 55 ini sama dengan 20. Itu merupakan nilai dari hamparan. Dan berikutnya untuk simpangan kuartil yang dinotasikan dengan KIDE ya. Ingat tadi rumusnya bahwa simpangan kuartil itu
rumusnya adalah setengah dari Q3 dikurang Q1. Berarti untuk simpanan kuartil ini kita tuliskan setengah dikali Q3 dikurang Q1, di mana Q3 dan Q1 nya sudah kita peroleh. Q3 nya 75 sementara Q1 nya adalah 55, berarti dia menjadi setengah dikali 20 yang hasilnya sama dengan 10, dan itu merupakan simpangan kuartil ya. Nah, ini beragam macam soal lainnya, silahkan dicari di buku sumber dan sumber lainnya sebagai latihan supaya kita bisa lebih paham lagi mengenai materi mengenai kuartil dan jangkauan ini ya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga tayangan ini dapat membantu kamu semakin memahami materi mengenai statistika pada pembahasan jangkauan dan kuartil. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.